Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat lahir batin, nikmat besar dan kecil, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat yang abadan abada nanti yaumul akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada tabi'in walin, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak hanya dan lain hanya kecuali untuk turut taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujiannya gul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat sempurna nanti yaumul akhir. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sangat turut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak hanya dan lain hanya kecuali illa bitaqwallah, yakni orang-orang yang turut taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya kenikmatan dunia, kesenangan dunia, nikmat akhirat, nikmatnya lahirnya, nikmat batinnya, nikmat beribu-ribu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan terhadap orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur sangat mudah, Ibu. Kalau toh kita pengen jadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. La in syakartum, barang siapa hamba-hamba kami yang senantiasa bersyukur terhadap kami, kata Allah, la azidannakum, akan aku tambah nikmatnya, nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat sehat seluruh badan, nikmat untuk penglihatan, nikmat untuk pendengaran, nikmat semuanya, nikmat Allah akan berikan kepada orang-orang yang turut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, orang yang syukur harus dipahami.
Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, kalau toh kita enggan bersyukur, tidak mau turut taat kepada Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, wala in kafartum inna adabillah syadid, akan kamu sediakan, wahai hamba-hamba kami yang enggan bersyukur terhadap kami, adabillah syadid, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat tidak ada dua dan bandingannya, sakitnya siksa murkanya Allah terhadap orang-orang yang selalu enggan bersyukur terhadap Allah. Dikala Allah perintahkan banyak sahabat-sahabat kita, kalau toh kita selalu bersyukur kepada Allah, dialah kala panggil oleh Allah, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang bergegas menuju bumi Allah, Baitullah, mengerjakan sholat. Itulah orang yang bersyukur. Banyak juga sahabat-sahabat kita mendengar panggilan Allah, azan dikumandangkan, kadang-kadang santai, lalai. Nah, di antaranya orang-orang yang enggan bersyukur, Allah siapkan siksa yang sangat pedih, murka yang sangat murka terhadap buat orang-orang yang enggan selalu bersyukur kepada Allah. Di antaranya orang yang syukur, waktunya sholat, ya sholat. Waktunya kita bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak dan keluarga, giat bekerja. Dikala bersilaturahmi kepada tetangga, kepada saudara, kepada ibu, apalagi kata Nabi, sorga ada di bawah telapak kaki ibu dan bapak, kata Nabi. Kalau toh kita selalu bersyukur, orang-orang yang syukur, berbaik kepada kedua orang tua, kepada keluarga, selalu saling nasihat menasehati. Wahai ibuku, wahai babaku, wahai anakku, wahai saudaraku, kerjakan sholat. Marilah kita bersama-sama mengerjakan sholat. Orang yang sholat juga sudah diancam oleh Allah, apalagi orang-orang yang enggan bersolat. Mari kita merapat, wahai sahabat-sahabat itu, kepada Allah, mengerjakan perintah semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kesimpulannya tadi, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat. Terus nikmat akan diberikan kepada orang yang syukur. Wajar-wajar saja kalau toh kita yang namanya manusia selalu diuji oleh Allah. Ada ujian, kadang-kadang banyak kekurangan. Makanan, ujian dari Allah. Banyak kekurangan pangan, apalagi uang. Tapi kalau toh kita belajar sabar, syukur kepada Allah, selalu terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebagian saudara-saudara kita yang berlebihan hartanya, marilah ke merapat, gemalah berbagi. Berkat kita berbagi, menanam, cocok tanam kebaikan, Allah akan berikan yang terbaik kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kabar gembira. Sering-sering baca ayat Al-Quran, baca ayatnya, artikan dan maknakan, sampaikan kepada keluarga, ajaklah keluarga yang kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang Allah ridho. Kenapa kita selalu mengajak kepada anak, kepada istri kebaikan? Nanti di yaumul akhir Allah akan pertemukan, anak menghisab, istri menghisab, keluarga menghisab, ibu dan bapak saling menghisab, saling menggugat di hadapan Allah ketika Allah mengumpulkan di yaumul mizan. Seorang anak kepada bapak, wahai ya Allah, bapakku tidak layak masuk surga, kata anaknya. Allah bertanya, wahai anak, wahai Fulan, kenapa engkau tidak mau bapakmu masuk surga? Saya ahli neraka, kata anak. Panggillah anak dan bapaknya.
Wahai Fulan bin Fulan, ta'al, berembuk, berkumpul. Apakah Anda tidak pernah memberikan nasihat kepada anak-anakmu, kepada istri-istrimu, kepada keluargamu, kepada kaum muslimin dan muslimat? Si Fulan menjawab, wahai ya Allah, saya senantiasa selalu memberikan nasihat, wahai anakku, merapat kepada Allah, kerjakan yang baik-baik, kerjakan yang diridhai Allah, kerjakan yang disunahkan oleh Rasul. Kenapa anakku engkau tidak mau mengerjakan kebaikan terhadap Allah? Saling menggugat semuanya. Anak menggugat kepada bapaknya, istri menggugat kepada suaminya. Kalau toh kita kehidupan dunia tidak mau saling menasihati kebaikan, tidak mau mengajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Kita mubazir kalau toh kita bersujud, bersolat, haji, berulang-ulang, sedekah, sodako, infak segala, tapi tidak menghiraukan kehidupan anak dan istrinya kepada jalan Allah. Enggan mengajak kebaikan, solat sendiri, zakat sendiri, hidup kadang-kadang kuring-kuring anjen-anjen. Terang tuh kuring-kuring anjen-anjen diantara istri solat, ya, istri tidak solat, biarkan. Nah itu nantinya di yaumul akhir, kalau toh kita tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan terhadap anak dan istri, mengajak jalan Allah dan Rasulnya, kita mubazir, bersujud, bersyukur, bersolat, kalau toh kita hanya sendiri, tidak mau mengajak, mengasih nasihat kepada anak dan keluarga, apalagi kita tidak mau memberikan ajaran-ajaran yang baik terhadap keluarga. Anak menghisab, istri menghisab, amalan kita semuanya hangus untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selama hidup kita ini berembuk, selinglah berkumpul, mengerjakan, memusyawarahkan yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selesai dari hisab. Tapi toh kalau kita sudah memberikan, wahai anakku, wahai adekku, wahai ibuku, wahai bapakku, wahai istriku, mengerat kepada Allah, kerjakan yang baik perintah dari Allah, jauhi larangan-larangan Allah, kita bebas masalah. Bukan berarti bebas masalah, hisab tetap hisab dari Allah. Tapi insya Allah lama-kelamaan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan begitu, marilah kita sama-sama, wahai sahabat-sahabat yang sudah punya keluarga, yang punya istri, yang punya anak, yang masih punya kakak ibu, berembuklah, bermusyawarahlah, kumpul membicarakan kebaikan-kebaikan supaya kita ada semprani mengerjakan yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an bersama berjamaah, baca istighfar berjamaah, baca sholawat berjamaah, baca bertasbih berjamaah dengan keluarga. Insya Allah berkat kita selalu berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, Allah akan berikan yang terbaik kepada kita semuanya. Yang baca baik, yang mendengar baik, yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah niat mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya jangan lupa diri, berbaik-baiklah kepada kedua orang tua, dan berbaik-baiklah kepada sahabat dan kerabat keluarga. Berkat kita cocok tanam baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kehidupan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya kehidupan kita ada dalam kesehatan dan keselamatan, kehidupan kita ada dalam ridho Allah, lindungan Allah, maghfirah dan taufik hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.